Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Wah, saat ini mungkin adik-adik ada yang sudah mulai liburan. Selamat berlibur saja adik-adik. Atau barangkali adik-adik belum liburan ya, masih menunggu raport, menunggu hasil belajar adik-adik. Semoga ya adik-adik bisa dapat nilai yang baik, adik-adik bisa naik ke kelas yang lebih tinggi ya. Atau mungkin adik-adik yang kelas 6 sekarang sudah bersiap-siap ya untuk naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah adik-adik, kita akan bersama di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Allah itu baik. Dengar kata baik harus angkat jempol ya Kak? Oke, angkat jempol ya adik-adik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapankah? Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Sama-sama katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Adik-adik, sebelum kita akan mulai sekolah minggu kita akan naikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menyertai kami Tuhan selama 1 minggu ini dengan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjalani 1 minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga bersyukur karena Engkau juga menyertai kami. Kami boleh mengikuti ujian untuk kenaikan kelas dengan baik Tuhan. Kami yang sudah menerima hasil, kami bersyukur karena kami mendapatkan hasil yang terbaik. Kami boleh naik kelas, kami juga boleh lulus dengan nilai yang baik juga. Dan mungkin ada di antara kami yang masih menunggu hasil Tuhan. Engkau juga yang kiranya memberikan hasil yang terbaik untuk kami, sehingga kami bisa naik ke
kelas yang lebih tinggi ataupun ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami mau bersatu hati bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini di sekolah minggu. Engkau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh bersuka cita bersama pagi ini, merasakan kehadiran Engkau ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan naikkan pujian, kali ini pujian kita adalah Tanganku Kerja Buat Tuhan. Aduh. Buat Tuhan, mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya Dede. Adik-adik, kalau tadi kita sudah naikkan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oh, sungguh luar biasa ya. Karena tema pagi ini luar biasa adik-adik. Temanya adalah belajar melayani. Hayo adik-adik, siapa yang sudah melayani di sekolah minggu? Angkat tangan. Ternyata sudah banyak ya. Ya, kalau di sekolah minggu mungkin kakak-kakak sekolah minggu ada yang mengajak adik-adik untuk berdoa. Ada yang doa pembukaan, ada doa persembahan, atau doa firman, atau doa penutup. Atau mungkin adik-adik jadi pembawa kantong kolektor. Atau bantu kakak sekolah minggu untuk menjadi singer. Ya, bisa ya adik-adik ya. Atau adik-adik bisa jadi penerima tamu atau usher ya, menyambut teman-temannya yang datang ke sekolah minggu, disambut di depan pintu sambil tersenyum. Ya, barangkali adik-adik sudah ya melayani. Atau mungkin adik-adik ada yang ikut paduan suara. Buat adik-adik yang jago nyanyi, yang suka nyanyi, sudah ikut melayani dalam paduan suara. Oh, sungguh luar biasa ya. Kalau mungkin ada adik-adik yang belum, wah mungkin ada, aku nggak pede Kak, aku kalau doa tuh harus mikir dulu, maunya apa ya, apa yang aku mau doakan Kak, aku nggak berani. Nah mungkin adik-adik kalau ajak kakak sekolah minggu untuk melayani, misalnya untuk doa, mungkin setelah sekolah minggu misalnya adik-adik ditunjuk sama kakak sekolah minggu, bisa tuh di rumah minta tolong papa atau mama bantu untuk mengajari, atau mungkin ditulis ya, ditulis doanya apa gitu ya, doanya mungkin sesuai dengan adik-adik ya. Nanti hari Minggu bisa dibawa itu tulisannya yang sudah tulisan doanya. Nah nanti tinggal dibacakan saat adik-adik bertugas doa gitu ya adik-adik ya. Kalau belum, kadang mungkin aku pengen ikut paduan suara Kak, tapi kok suaraku nggak begitu bagus. Aku ngelihat teman-temanku yang paduan suara, suaranya bagus-bagus. Oh, nggak masalah ya adik-adik ya. Kalau adik-adik memang punya kerinduan untuk melayani di paduan suara, coba aja adik-adik ikut ya untuk daftar di paduan suara. Siapa tahu mungkin di situ adik-adik semakin belajar, semakin tekun, dan justru malah adik-adik jadi berkat ya melalui paduan suara ya. Mungkin suara kita tidak sebagus siapa ya, mungkin tidak sebagus suaranya Lyodra atau Tiara Andini ya, tapi melalui paduan suara, adik-adik justru juga untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik bisa melayani untuk Tuhan ya, dan juga untuk orang-orang di sekeliling adik-adik ya. Nah, karena pelayanan itu tidak hanya di gereja saja ya adik-adik ya, di sekolah minggu, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa melayani ya. Salah satunya juga di rumah adik-adik, kalau kita bisa, orang tua misalnya mama menyuruh adik-adik untuk membersihkan kamar,
menata tempat tidur setelah bangun tidur itu juga salah satu bentuk pelayanan. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kini kami mau bersatu hati untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu ini Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan. Supaya kami semakin bertumbuh dalam iman Tuhan. Supaya kami juga bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai juga Kak Lydia yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau Tuhan yang mengurapi Kak Lydia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau memampukan Kak Lydia menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan biarlah apa yang keluar dari mulut Kak Lydia semuanya hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Pada hari Minggu ini Kak Lydia bersama Mecita hari ini akan menyampaikan kabar sukacita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang belajar melayani. Bagaimana anak-anak sekolah minggu juga bisa melayani Tuhan. Aku nggak percaya anak-anak sekolah minggu melayani Tuhan. Loh, kok nggak percaya, Me? Iya, anak sekolah minggu itu Kak, kelas 1 SD, kelas 2 TK malah. Gimana caranya melayani Tuhan? Gimana caranya anak-anak sekolah minggu melayani Tuhan? Pertanyaan yang bagus, Mecita. Anak-anak sekolah minggu juga bisa melayani Tuhan walaupun usianya masih muda. Iya, biasanya yang pelayanan itu udah seumur mamaku gitu. Oh, enggak sih. Kemarin Kak Lydia lihat kok di gereja ada latihan paduan suara. Tapi Kak Lydia nggak lihat Mecita. Ya iya, aku masih kecil. Aku bisa melayani apa? Alkitab kita hari ini menceritakan tentang seorang anak muda
yang sudah belajar melayani Tuhan di bawah bimbingan seniornya. Atau kalau mungkin adik-adik bisa dibimbing oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Hah? Ada, Kak? Ada. Namanya Timotius. Timotius dia belajar melayani Tuhan di bawah bimbingan Rasul Paulus. Nah, dari Bapak Paulus inilah Timotius belajar memberitakan Injil, belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berita keselamatan ke semua orang. Wah, hebat sekali, Kak. Lah, sekarang kalau aku bisa ngapain? Bisa ngapain ya? Banyak kok. Misalnya, ketika di kelas, kakak-kakak guru sekolah minggu membutuhkan anak yang mau memimpin berdoa. Bisa nggak kira-kira adik-adik atau Mecita memimpin doa di dalam kelas sekolah minggu? Bisa, aku bisa berdoa. Nah, itu sudah termasuk kalian belajar melayani. Atau mengedarkan kantong kolekte. Nah, itu juga belajar melayani Tuhan loh. Nggak ada yang bilang bahwa masih kecil nggak bisa melayani Tuhan. Bisa banget. Apalagi kalau di gereja ada paduan suara anak-anak. Nah, itu bisa tuh menjadi tempat kalian melayani sedari kecil. Ada, di tempatku ada, tapi aku nggak ikut. Oh, belum ikut ya, Me? Iya, habis ini mau ikut nggak? Aku pikir-pikir dulu ya. Aku pikir dulu. Oke lah. Kak, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melayani? Nah, kita melayani Tuhan adik-adik, Mecita, itu sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Siapa yang di sini mau bilang Tuhan Yesus itu baik di dalam hidupnya? Aku. Iya, Kak Lydia juga bilang Tuhan Yesus itu baik banget di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Enggak ada, Kakak. Enggak ada yang bisa membalas kebaikan Tuhan. Memang kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan materi mungkin, atau dengan barang-barang yang berharga. Enggak cukup. Semua itu tidak cukup untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tapi kita bisa pakai hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai salah satu ucapan syukur kita, sebagai salah satu ucapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan yang sudah hadir di dalam hidup kita. Apalagi Mecita, adik-adik di rumah ingat kan, Tuhan Yesus sudah mau memberikan nyawanya, darahnya, mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Jadi sekarang kita yang sudah ditebus, kita juga bisa memberikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani Tuhan. Belajar melayani seperti Timotius. Nanti yang bimbing siapa, Meh? Kakak guru sekolah minggu? Iya, kakak-kakak guru sekolah minggu dengan senang hati akan membimbing adik-adik belajar melayani Tuhan sedari kecil. Kita juga mengingat ayat super hari ini dari Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita bergerak untuk melayani Tuhan. Aku juga mau belajar melayani Tuhan. Ngapain? Paduan suara. Oke. Pimpin doa, paduan suara. Good. Adik-adik di rumah juga ya. Kak Lydia dan kakak-kakak guru yang lain menunggu karya pelayanan adik-adik semua.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau belajar melayani Tuhan sedari kecil. Kami mau hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Sebagai ucapan terima kasih, ucapan syukur kami atas kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Timotius hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik bawa ke gedung gereja ya, tapi masukkan dulu dalam amplop. Nah, nanti minta tolong papa atau mama, atau mungkin juga adik-adik bersama orang tua bisa memasukkan amplop persembahan itu di gedung gereja. Yuk kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih, berkat-Mu sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa menghitung begitu banyaknya berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Melalui orang tua kami, Engkau sendiri yang cukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati persembahan kami ini, biarlah melalui persembahan ini Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu saja. Juga mereka yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat supaya mereka juga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah bakal mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi yang jelas kita belajar untuk melayani. Kalau mungkin adik-adik punya kesempatan untuk melayani, pakai kesempatan itu untuk melayani supaya kita juga merasakan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani, bahkan Tuhan justru melayani kita terlebih dahulu. Kita akan naikkan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan
kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari adik-adik kita akan berdoa sebelum kita menutup sekolah minggu kita. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersama bersekutu di pagi hari ini di sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar banyak melalui firman-Mu ini untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, baik itu di gereja atau dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang sejati, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kalau kami saat ini akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau sertai kami Tuhan, Engkau pimpin kehidupan kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang bersama dengan kakak-kakak yang lain. Yang pasti adik-adik terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.